izin. Dari 1 hari pembelajaran plus teori praktek dan segala macamnya, banyak sekali pencerahan ilmu baru. Dan sekarang pertanyaan lanjutan Pak, dari sekian rangkaian masalah tadi tentang masalah produksi, tanah dan segala macamnya. Sekarang yang menjadi masalah petani pada umumnya adalah ketika mereka sudah berhasil memproduksi sesuatu, ini bagaimana ini supaya bisa mendapatkan hasil dalam artian secara penjualan secara maksimal. Karena sejauh ini kita lemah di situ. Kita dikuasai oleh kartel, sistem perdagangan yang tidak memihak kepada petani dan sebagainya dan sebagainya. Kurang lebih itu Pak. Bagaimana untuk mensiasati itu Pak? Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih untuk marketing ya berarti ya. Bapak Ibu Saudara, masalah terbesar di Indonesia bukan hanya di pertanian, semua sektor itu adalah di masalah pasar. Orang seringkali berpikir tergantung. Contoh ya, saya kasih gambaran jelas. Ketika ada seseorang datang ke satu desa, mereka selalu menawarkan produk dan mereka bertanya, seandainya anggap kerjasama. Mereka selalu bertanya bagaimana dengan pasarnya. Padahal di awal, saya tunjukkan, bukankah makanan itu kebutuhan semua orang, betul ya? Buah, makanan, sayur, itu adalah kebutuhan semua orang. Tetapi kenyataannya orang yang bisa memproduksi tidak serta-merta bisa memasarkan. Saya kasih ilustrasi, bukan ilustrasi, ini pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya membuat program 1005, di awal 1005 itu di tahun 2012, saya punya tanah sekitar 1.200 meter, yang 200 meter lebih saya pakai untuk bangunan, kemudian yang 300 meter saya pakai untuk sayur harian. Pada waktu saya tanam sayur harian, kendalanya sama seperti Bapak tanyakan tadi. Bagaimana cara menjual? Konsep 1005 itu sebenarnya adalah begini loh. Ini tanah, di sini rumah kita seandainya begitu. Nah, di dalamnya ini ada ikan, ada sayur, ada ikan, ada ayam, ada kambing. Nah, di dalam konsep 1005 ini, yang kita pelajari sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah ngolah limbah, jadi pupuk, jadi pakan. Kemudian yang kedua manajemen pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen marketing. Itu semua terangkum di dalam konsep 1005. Ini pengalaman saya dulu. Ketika saya tanam, gampang. Ketika saya membuat pupuk, gampang. Sekarang adalah bagaimana menjual produk kita, padahal kita belum siapa-siapa. Padahal waktu itu saya belum siapa-siapa. Kebetulan tempat pelatihan saya itu di dekat kampus, di tengah pemukiman penduduk, padat penduduk, seperti itu. Nah, yang saya lakukan Bapak Ibu begini. Saya jual sayur waktu itu ada kangkung, ada bayam, ada sawi. Masih murah ya, 1 meter persegi saya jual cuma Rp5.000 zaman itu. Jadi 1 kilonya itu anggaplah sekitar 2.000 kurang untuk sayur itu saya jualnya. Nah, pertama kali saya jualkan memang saya di tetangga. Saya cerita ke tetangga kanan kiri. Konsep 1005 ini hanya cukup untuk 70 sampai 75 keluarga. Ini yang saya sebut dengan marketing mandiri. Jadi pertama saya jual cuma 1 RT itu saya tawarkan. Mereka sebelum saya juali, mereka saya ceritai apa yang sedang saya kerjakan karena kita bertetangga. Orang kan biasa duduk, nongkrong, lihat, kan begitu ya. Akhirnya mereka kenal, mereka tahu apa yang kita produksi. Dari sana saya mulai bercerita dan ada orang beli, ada yang tidak. Itu bertahap. Saya butuh waktu kurang lebih sekitar 6 bulan, minta maaf. Untuk akhirnya orang itu tergantung dengan produk dari saya. Saya ulangi, saya butuh waktu 6 bulan. Padahal itu tetangga yang cuma jaraknya cuma selangkah. Tahu maksud saya selangkah ya. Itu cuma butuh waktu 6 bulan untuk bisa memperkenalkan itu. Sampai akhirnya sayur ini menjadi primadona.
Sampai akhirnya telur ayam di tempat saya beli harus antri. Beli harus nulis tanggal jadwalnya. Nomor berapa dia kebagian. Beli telur puyuh antri, beli telur ayam kampung antri. Ini Pak KB ini saksi ya Pak KB ya. Ada pre-order. Jadi telur hari ini punyanya ibu siapa, telur hari ini punya siapa, seperti itu. Itu saya butuh waktu 6 bulan untuk sampai ke level itu. Apa yang harus kita buat? Ingat kembali ke definisi kita. Bapak Ibu bukan bisnis di sini. Ini adalah kegiatan harian Bapak Ibu dalam bertanggung jawab. 1.005 bagi saya bukan bisnis, masih tanggung jawab pribadi. Karena tanahnya masih kecil. Coba betapa konyolnya kita. Ini kita harus mawas diri. Betapa konyolnya kita. Saya minta maaf, semua bertetangga dengan manusia ya. Kita tinggal di satu kawasan, satu RT gitu ya. Terus rumah kita seharinya di sini gitu andainya. Ini jalan gitu. Rumahnya orang lain kan sekitar sini saja. Kenal enggak kira-kira satu RT? Kenal. Kalau apapun yang Bapak Ibu kerjakan kira-kira tahu enggak mereka? Saya minta tolong. Kita tidak akan pernah jadi orang berhasil kalau cuma satu RT saja tidak tahu siapa kita dan tidak tahu apa yang kita lakukan. Paham maksud saya ya? Lah, nanti ketika mereka tahu, mereka ngerti, kita buatnya 2 slogan. Buat yang bagus, jual yang. Kalau mereka beli dari orang 5.000, beli dari kita cuma 3.000, kalau tetangga tidak beli ke kita kebacut. Kebangetan, ngerti maksud saya ya? Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Saya minta maaf, sampai saya minta maaf. Orang antri di sayur tempat saya itu kadang-kadang karyawan saya saja belum bangun. Sayur sudah habis Bapak Ibu. Uang itu ditaruh di bawah pintu. Panen sendiri. Ngambil sendiri. Kenapa kok begitu? Kita di sini Bapak Ibu, siapa yang Bapak Ibu makan, itu semua kan rata-rata dari panen kita sendiri. Ada perbedaan enggak kira-kira yang Bapak Ibu sudah 2 kali makan di tempat saya di sini, ada perbedaan enggak nasinya, caranya semuanya? Tolong dijawab jujur dulu. Ada ya? Soalnya begini, contoh ya, fair. Sayur organik seperti misal kangkung. Kangkung sama-sama kangkungnya, yang organik dengan anorganik berbeda rasanya. Apalagi kalau sampai ke level ayam gitu, tapi sayang jangan dipotong dulu ayam saya. Ayam itu beda rasanya. Telur jelas beda. Tadi Bapak Ibu lihat telur yang sudah dicoba ya Pak Kapi ya? Bisa ya? Sudah ada reaksi belum tadi? Begini. Tahu albumin? Pernah dengar kata albumin? Albumin itu di dalam telur itu, ini kulit telur, ini kulit, ini kuning telur, di lapisan kuning telur inilah albumin. Telur itu saya ciptakan dengan nutrisi tertentu. Tujuannya adalah untuk apa? Beginilah. Hari ini lebih banyak orang begadang atau tidak begadang? Lebih banyak orang lelah atau orang santai? Orang yang lelah, orang yang sering begadang, orang yang sering kerjanya keras, yang paling rusak pertama kali organ adalah liver, hati. Obatnya liver itu cuma satu, yang namanya albumin. Albumin ini kalau beli albumin 1 cc 1 juta lebih Bapak Ibu. Kalau suntik vitamin hati. Padahal albumin itu ada di dalam telur. Saya herbalis, saya tahu penyakit apa yang akan muncul. Karena itu saya sisipkan obat di dalam ternak. Saya sisipkan obat di dalam makanan. Orang kepengennya cuma beli telur. Telur paling harga anggap aja 2.000. Berapa ya, tidak tahu sekarang harganya saya. Sekitar 2.000 lah paling ya. 2.000. Kelihatan itu sepele atau enggak? Tapi minta maaf. Ketika orang beli telur cuma harga 2.000, dia sama dengan beli obat untuk hatinya.
Ketika dia konsumsi itu terus-menerus, orang akan berkata, kenapa ya badan saya lebih segar, kenapa badan saya lebih fresh, kenapa badan saya lebih kuat. Padahal cuma dari makanan saja. Inilah yang saya sebut ibadah. Sayur. Seandainya Bapak Ibu konsumsi sayur-sayur yang sehat, badan kita pasti merasakan jauh lebih baik. Dan itulah ibadah. Jadi konsep awal Pak, kalau untuk pasar, ini konsep awalnya seperti ini. Saya kepengen Bapak Ibu nanti ketika sudah bisa produksi pupuk, produksi sayur, produksi ayam, produksi telur, produksi ikan, marketnya siapa? Rumahnya Bapak Ibu. Tapi saya minta tolong, jangan berhenti. Jangan sekarang produksi sayur, besok tidak ada. Selesai pasar kita, bubar. Tapi kalau setiap hari produksi kangkung tidak banyak, cuma 1 meter, 2 meter, bayam 1 meter, 2 meter, sawi 1 meter, 2 meter, kacang panjang sedikit. Tapi terus menerus, kira-kira tetangga kalau butuh datang ke tempat kita atau kemana kira-kira? Pasti datang ke tempat kita. Kalau butuh ayam ada di sana, ada telur butuh di sana, ikan ada di sana, sayur ada di sana. Rumah kita jadi apa akhirnya? Supermarket. Setelah Bapak Ibu punya brand, punya nama, punya merek di satu daerah, percayalah, waktu yang akan membuat Bapak Ibu besar dengan sendirinya. Apa yang saya rubah di sini, merubah paradigma untuk dari petani menjadi pengusaha. Paham maksud saya? Kalau untuk besarnya bagaimana? Ini awalnya seperti ini. Kalau untuk besarnya ini yang sedang saya pikirkan. Saya buat namanya pertanian syariah. Apa sih pertanian syariah? Hari-hari ini Bapak Ibu saya minta tolong. Banyak petani yang sudah tidak punya uang. Hari-hari ini harga beras memang mahal, harga gabah memang mahal. Tapi maaf, produksinya turun semua hari-hari ini. Karena cuaca yang seperti ini. Nah, di dalam pertanian syariah, ini yang saya tawarkan ke petani adalah sistem bagi hasil 50%, 50%. Petani hari ini Bapak Ibu, saya minta maaf, yang punya uang beli pupuk, beli bibit, ngolah lahan dan sebagainya perlu uang. Ketika dia tidak punya uang, ada tawaran dari bank, pakai kur dan lain sebagainya. Pertanyaannya satu, apakah kalau dia bisa hutang bank punya uang pasti berhasil? Belum tentu. Kalau belum tentu, kira-kira kalau dia gagal, apakah hutangnya lunas? Bertambah. Nah, karena itu saya berharap satu. Kalau saya sekarang memulai dulu, nanti Bapak Ibu juga harus memulainya. Minta tolong satu. Petani hari-hari ini sedang krisis. Karena itu butuh diselamatkan. Apa sih kebutuhan petani terbesar? Nomor 1 adalah pupuk. Nomor 2 benih. Terus nomor 3 adalah pasar. Kalau Bapak Ibu nanti sudah berhasil, saya minta tolong satu. Buat pupuk sudah bisa tampung. Tampungnya di mana? Nyimpennya di mana? Nyimpenlah pupuk. Tadi sudah praktek sebagian kecil. Kalau dengan cara tadi nyimpen pupuk mudah atau gampang? Mudah dan gampang ya Pak ya. Karena tidak perlu investasi. Saya dulu tidak perlu pakai jerigen. Saya dulu tidak perlu pakai drum. Ketika saya belum punya uang, saya pakai botol-botol bekas mineral. Air-air mineral itu. Saya tumpuk itu. Berton-ton. Bukan sedikit loh. Berton-ton. Karena apa? Nyuci beras tiap hari kok. Limbah tiap hari kok. Apalagi namanya kencing kambing, kencing sapi tiap hari. Ketika kita mulai nampung itu dalam jumlah yang banyak, apakah pasti laku? Belum tentu. Bapak Ibu tidak akan pernah jual pupuk dan berhasil kalau belum punya namanya branding. Saya dulu tidak laku juga. Tetapi ketika kita sudah punya nyimpen pupuk, itu namanya tabungan. Tadi ada kata-kata saya mengatakan semakin lama semakin baik. Nah, tabungan ini daripada tidak berguna, ketika ada orang punya tanah kosong, tawari mereka. Pak, ayo dicangkul. Bapak cangkul, benih dari saya, pupuk dari saya. Nanti saya jualkan, hasilnya kita bagi 2. Kenapa kok kita bagi 2? Karena petani tidak resiko sama sekali. Betul enggak? Dia cuma keluarkan tenaga. Dan pasti laku terjual walaupun dalam jumlah kecil pun dia pasti untung. Paham maksud saya di sini? Nah, ini yang sedang saya garap.
Kemudian market yang saya bidik siapa? Ini ada Pak Tiono, dia mulai mencoba ke Superindo, ke hotel dan sebagainya. Saya juga punya pasar-pasar tertentu, banyak perusahaan-perusahaan, banyak yayasan-yayasan, banyak juga pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren tiap hari juga belanja kok, betul ya? Dan itu jumlahnya bukan sedikit. Kami kemarin sepakat dengan yatim mandiri, santrinya tidak terlalu banyak, sekitar 500-an orang. Tapi 500-an orang ternyata biaya makannya juga banyak juga itu. Satu hari hampir 15-20 juta untuk makan. Nah, dari sanalah kita mulai merintis pasar. Paham di sini kira-kira? Mudah atau susah?